Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Nah, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan presentasi dengan judul Hukum Adat di Indonesia. Mungkin sebagian dari teman-teman belum mengenal hukum adat. Apa itu hukum adat? Hukum adat adalah sistem peraturan yang mengatur perilaku masyarakat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Hukum mencakup norma-norma dan sanksi yang harus dipatuhi oleh individu. Hukum di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undang. Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti mencakup semua kehidupan aspek yang berdasarkan hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang bersifat lisan dan tidak tertulis. Pengertian hukum adat menurut ahli yaitu Profesor Dr. Sujono Sukanto, SHMA. Menurutnya, hukum adat adalah himpunan adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, serta mempunyai sanksi, memiliki akibat dan hukum. Nah, jadi hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, hukum adat merupakan perbuatan-perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama. Proses terjadinya hukum adat. Proses terjadinya hukum adat karena kebiasaan masyarakat. Hukum adat dimulai dari kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Ada juga pengakuan yang bisa dibilang kebiasaan tersebut diakui dan diterima oleh komunitas sebagai norma yang mengatur perilaku. Ada lagi pengakuan yuridis, yaitu hukum adat yang diakui oleh sistem hukum formal dan dapat digunakan dalam pengadilan selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Terus juga lagi terakhir ada namanya pengembangan. Hukum adat terus berkembang seiring perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Corak-corak hukum adat di Indonesia. Tradisional, hukum yang diwariskan secara turun-temurun. Religio magis, yaitu mengandung unsur kepercayaan dan spiritualitas. Komunal, menekankan kepentingan bersama dalam masyarakat. Konkret dan visual, berbasis pada tindakan nyata dan simbol. Terbuka dan sederhana, yaitu mudah dipahami dan tidak rumit. Tidak dikodifikasi, tidak tertulis secara formal. Dapat berubah, yaitu fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Musyawarah dan mufakat, mengutamakan keputusan kolektif. Ada juga contoh kasus hukum adat. Pada gambar pertama, hukum adat di Aceh yaitu melarang laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri berdoa di satu ruangan atau berzina. Pelanggaran dapat dikenakan hukuman cambuk. Gambar kedua sebelah kanan, hukuman adat yang terjadi di Bali yaitu masyarakat menerapkan awig-awig yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sanksi berupa denda atau penyitaan harta bagi pelanggar. Yang ketiga, hukum adat di Minangkabau. Wanita mendapatkan hak waris penuh dari orang tua, sementara laki-laki diharuskan merantau. Yang terakhir adalah hukum adat di Pegunungan Halmahera, yaitu masyarakat menerapkan hukum potong jari sebagai bentuk duka cita atas kepergian anggota keluarga. Akhiran adalah daftar pustaka. Dari artikel dan buku inilah kami mengambil beberapa materi. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi ini, saya mewakili teman-teman mohon maaf sekiranya ada salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.